Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem pengapian DLI jenis CDI, ya. Jadi jenis CDI, ya. Nah, ini ada pengisian kapasitor, ya. Kemudian ini ada tiristor bekerja, ya, maka koil ini bekerja, ya. Kita lihat lagi ada pengisian kapasitor, ya, kemudian ada arus masuk ke tiristor ini on, maka koil yang atas bekerja, ada percikan api pada kedua busi ini, ya. Sekarang kita lihat inputnya dari sini, ya, maka ini bekerja, terjadi percikan api, ya. Di sini ada masukan pengisian kapasitor, ada arus ke terminal G, ya, ini on, arus mengalir bekerja dan terjadi pengapian dan seterusnya. Jadi pengapian terjadi pada busi yang berhubungan dengan koil A dan koil B secara bergantian, ya. Jadi ini adalah prinsip kerja dari sistem pengapian DLI CDI. Kemudian ini sistem pengapian DLI yang model induktif, bukan CDI, ya. Nah, untuk 6 silinder, ya, secara prinsip sama saja, ya. Jadi sensor-sensor menghasilkan data-data yang bisa diolah oleh electronic control module, sehingga ini ECM akan mengatur sinyal IGT mana yang bekerja. Nah, ini, ya. Jadi setiap kali ada sinyal IGT maka ada sinyal IGF sebagai laporan. Ya, ada sinyal IGT ini bekerja, ada laporan. Ya, ada sinyal IGT ini bekerja, ada laporan ke bawah juga, ya. Ada sinyal IGT, koil ini bekerja, pengapian di dua busi ini. Ada sinyal IGT, laporan ini menyala, ini businya menyala juga dan seterusnya, ya. Jadi sensor menghasilkan data-data kondisi kerja mesin diolah oleh electronic control module dan ECM ini nanti mengeluarkan sinyal IGT koil mana yang akan bekerja. Setiap kali ada koil bekerja, ya, pada saat itu juga ada laporan IGF. Nah, ini, ya. Nah, baik, ya. Sekarang kita lanjutkan, ya, di sistem pengapian langsung. Nah, ini, ya. Nah, jadi sistem pengapian langsung ini adalah sistem pengapian yang tidak menggunakan distributor, ya. Dan sistem pengapian langsung ini setiap busi dilayani oleh satu koil, ya. Nah, jadi kita dengarkan penjelasannya. Sistem pengapian langsung atau direct ignition system adalah sistem pengapian yang memiliki koil langsung terpasang pada tiap-tiap busi. Ya, oke, ya. Sekarang kita lihat bagian penjelasannya, ya. Nah, di sini koil, ya, koil itu terpasang di tiap-tiap busi, ya. Nah, jadi tidak ada lagi kabel tegangan tinggi, ya, dari koil ke busi karena koil itu sendiri terpasang pada busi. Nah, sekarang kita lihat rangkaiannya, ya. Jadi rangkaiannya seperti ini, ada sensor-sensor, electronic control module, ya, kemudian ada igniter. Nah, karena satu koil melayani satu busi, maka sinyal IGT yang dihasilkan oleh electronic control module juga ada banyak, ya, sesuai dengan jumlah koil atau sesuai dengan jumlah silinder. Nah, kalau di sini ini untuk mesin 6 silinder, ya, maka sinyal IGT-nya akan ada 6 juga. Karena setiap ada input sinyal IGT itu digunakan untuk mengaktifkan satu koil melalui kerja igniter, ya. Dan selalu juga ada sinyal IGF sebagai laporan bahwa sistem pengapian ini sudah bekerja, ya. Nah, sekarang kita lihat prinsip bekerjanya, ya. Ini yang 4 silinder, ya. Jadi
sensor-sensor ini memberikan data-data kondisi kerja mesin ke Electronic Control Module. Kemudian ECM ini mengeluarkan sinyal IGT ya untuk mengaktifkan koil dan menyalakan busi ya. Sinyal IGT ini keluar berdasarkan urutan FO. IGT 1, koil 1 menyala ya. IGT 3, koil 3 on, businya menyala. IGT 4, koil 4 menyala, businya menyala. Dan IGT 2, koilnya aktif, businya menyala. Jadi setiap kali ada sinyal IGT, ada sinyal IGF ya. Nah, ini untuk yang 4 silinder ya. Untuk 6 silinder ya bedanya hanya jumlah koilnya saja, dan sinyal IGT-nya tentu bertambah lebih banyak ya. Nah, jadi ini adalah gambaran dari sistem pengapian yang kerjanya diatur oleh komputer. Nah, baik ya, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan sistem pengapian yang terkontrol oleh komputer? Silahkan dijawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ya. Apa fungsi sensor-sensor yang ada di sistem pengapian terkontrol komputer ini ya berkait dengan kerja dari sistem pengapian ya? Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah apa bedanya sinyal IGT dengan sinyal IGF ya? Silahkan dijawab ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah prinsip pemajuan dan pemunduran saat pengapian pada sistem pengapian yang diatur oleh komputer ya. Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah jelaskan bagian-bagian dari igniter. Silahkan dijawab. Pertanyaan berikutnya adalah kapan koil ini bekerja menghasilkan tegangan tinggi? Silahkan dijawab ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan sistem pengapian distributorless? Silahkan dijawab ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa perbedaan sistem pengapian DLI 4 silinder antara sistem pengapian model induktif DLI model induktif dengan DLI model CDI? Silahkan dijelaskan perbedaannya ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Untuk sistem pengapian DLI, satu koil melayani 2 busi ya. Nah, busi misalkan silinder 1 dan silinder 4 menyala bersamaan. Pertanyaannya adalah apakah busi yang menyala bersamaan pada silinder 1 dan 4 itu tidak mengganggu kerja dari mesin ini ya? Silahkan dijawab. Kapan koil A, B, dan C ini bekerja? Silahkan dijawab. Sistem pengapian langsung ini sebenarnya termasuk pada sistem pengapian yang tidak menggunakan distributor. Jadi kalau kita lihat yang ini ya, bahwa sistem pengapian ini tidak menggunakan distributor ya. Kemudian sistem pengapian langsung juga
tidak menggunakan distributor. Sekarang pertanyaannya adalah, apa bedanya sistem pengapian langsung yang ini juga tidak menggunakan distributor dengan sistem pengapian distributorless? Ya, silahkan dijawab. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai sistem pengapian yang terkontrol oleh komputer. Ya, silahkan pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab. Nah, kemudian silahkan juga membuat simpulan. Apa yang dapat disimpulkan setelah kita membahas mengenai sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer, baik sistem pengapian yang menggunakan distributor, yang tanpa distributor, maupun sistem pengapian langsung. Silahkan buat kesimpulannya. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai sistem pengapian terkontrol komputer. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ya sebagai dasar sistem pengapian yang dikontrol oleh komputer dapat bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya yang tentu saja dengan konten-konten yang semakin menarik. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.